Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meresa Gusana, NIM 1805374, berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk pemenuhan tugas pengauditan 1. Langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu tentang kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik merupakan suatu badan usaha yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik untuk memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, akuntan publik harus memiliki kantor akuntan publik atau KAP paling lama 6 bulan setelah izin penerbitan. Kantor akuntan publik ada 4, yaitu yang pertama kantor akuntan publik internasional, yang kedua kantor akuntan publik nasional, yang ketiga kantor akuntan publik lokal dan regional besar, yang keempat yaitu kantor akuntan publik lokal kecil. Ada 2 jasa atau layanan yang diberikan oleh akuntan publik, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi di dalamnya termasuk audit umum terhadap laporan keuangan, sementara jasa non-atestasi yaitu yang berkaitan dengan akuntansi, perpajakan, manajemen, keuangan, konsultasi, dan juga lain sebagainya. Aktivitas kantor akuntan publik terdiri dari 3. Yang pertama jasa akuntansi dan pembukuan, yang kedua yaitu perpajakan, yang ketiga yaitu jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya yaitu standar umum. Standar umum terbagi dari 3. Yang pertama, auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian kemampuan di bidang auditor. Yang kedua yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran keprofesionalannya secara cermat dan juga seksama. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari 3, yaitu yang pertama pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan juga apabila digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian item harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Yang ketiga yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan juga konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang sudah diaudit. Selanjutnya standar pelaporan. Standar pelaporan yang pertama yaitu laporan harus menyatakan apakah keuangan pernyataan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua yaitu laporan harus mengidentifikasi keadaan tersebut di mana prinsip-prinsip tersebut belum ada secara konsisten diamati pada periode saat ini dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengungkapan informatif di bidang keuangan pernyataan harus dianggap wajar memadai kecuali dinyatakan lain di dalam laporan. Dan yang keempat yaitu laporan harus berisi ekspresi pendapat tentang laporan keuangan diambil secara keseluruhan. Pernyataan standar auditing atau PSA. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia bersifat wajib bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing, yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia di dalam pernyataan standar auditing. Standar internasional tentang auditing. Standar internasional tentang auditing atau ISA dikeluarkan oleh Audit Internasional, Komite Praktik Internasional Federasi Akuntan atau IFAC. IFAC adalah organisasi sedunia untuk profesi akuntansi. IFAC bekerja untuk meningkatkan keseragaman praktik audit dan layanan terkait akuntansi di seluruh dunia. Dan materi yang terakhir yaitu standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu, kantor akuntan publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dilakukan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI, dan juga etika komportemen akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.